Saat orang mulai butuh, dia mulai deg-degan bagaimana cara mengembalikan dananya, ya kan. Nanti ada uang yang tadi, yang bahwa untuk pertanggungan pihak ketiga, itu yang bisa angus, ya kan, karena sudah mulai masuk pada dia gagal bayar, otomatis ada biaya keluar yang tambahkan. Tapi kalau dia tidak gagal bayar, uangnya itu masih selamat. Bagaimana cara dia menyelamatinya? Ya dengan mencari pinjaman lagi yang lain, gali lubang tutup lubang, ya kan. Ini yang peluang-peluang diantisipasi oleh layanan-layanan yang liar, ya. Kemudian mereka mau masuk pada layanan-layanan yang kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau kita udah tahu yang kayak gitu, pada saat Anda sekali saja, cukup satu kali saja Anda masuk pada layanan pinjaman online, jangan kaget nanti Anda tahu ada yang lain lagi mengontak, memberikan peluang untuk pinjaman, yang lagi mengontak, yang lain lagi mengontak. Ini semuanya karena tanpa disadari, sengaja tidak sengaja, atau resmi ataupun tidak resmi, data Anda itu berpindah, ya, kepada layanan yang lain. Yang kita tidak bisa menuntut kepada pemberi layanan. Wah, jangan-jangan Anda yang menembuskan kepada kita nih nomor teleponnya, buktinya yang lain ada yang tahu yang minjam. Nggak ada buktinya, sulit dibuktikan. Ya, karena kan nomor kita, nomor ponsel juga banyak kesebar di mana-mana, gitu loh. Walaupun Anda mungkin hanya meminjam di satu tempat, tetapi mungkin Anda sudah mencoba, mungkin mau meminjam di tempat yang lain, ya, tetapi gagal. Nah, data Anda sudah kepegang di sana, itu pun bisa diberikan kepada pihak-pihak yang lain. Ya, mereka punya kebebasan di situ. Ya, jangan kaget ya, Anda yang masuk pada celah tersebut, otomatis langsung pada pemberi layanan yang kayak gini, wah, liar semua, bisa menggerogoti. Oke, ya. Dan namanya Anda kebutuhan, akhirnya belum mampu untuk membayar perusahaan yang lama, akhirnya Anda sudah harus ikut pada layanan yang lain untuk menutup pertama kewajiban pada perusahaan yang lama, dan kemudian dia berhutangnya sama yang baru. Nanti yang baru begitu pula, pada saat udah di ujung kita tidak bisa bayar, nanti ada lagi yang mencari peluangnya, disebar lagi, dan terus. Oke. So, poinnya is, jadi apakah kita bisa menghindari? Kalau Anda sekali sudah masuk, tidak mungkin Anda menghindari, ya, karena Anda yang masuk ke sana. Oke. Jadi jangan masuk pada layanan pinjaman online kalau Anda tidak mampu, tidak yakin, tahu bagaimana cara mengembalikan dananya. Jangan lihat Anda butuh uang, ya, semua orang, siapa yang nggak butuh, pasti yang butuh uangnya, ya. Nasihat paling mudah kalau Anda mau bisa cerna, kayak di TV kemarin saya bilang, ya, kalau Anda tidak bisa berenang, jangan pernah naik perahu, jangan pernah tamasya ke pulau atau ke tempat yang lain. Karena perahu di tengah jalan bisa macet, bisa rusak, bisa terbalik, ya, kemudian Anda akan kecemplung. Kalau Anda tidak punya pelampung, maka Anda akan tenggelam. Sementara yang lain yang bisa berenang, yang punya pelampung, masih bisa tetap aman, ya. Jadi di situ Anda harus lihat, tahu resikonya, jangan tahu kebutuhannya. Mungkin kemudian ada yang bertanya kepada saya, "Bah, kalau gitu bagaimana kita cara memilih pinjaman online yang baik, yang bagus seperti apa?" Bahasa Jermannya meneketehe. Saya juga nggak tahu mana yang baik. Apapun yang dibilang resmi pun mungkin belum tentu baik. Bisa jadi nanti akhirnya malah dari sana, karena ada petugas-petugas yang di bawahnya, kita nggak tahu siapa yang bisa membocorkan. Ya, jadi jangan tanya saya tentang resmi, tetapi yang paling bisa saya jawab adalah bagaimana cara mengantisipasinya. Salah satu solusinya, ya, dari sekian banyak list perusahaan-perusahaan tersebut, kita ngelihatnya adalah coba Anda pelajari kalau punya waktu luang. Jadi Anda lihat, kayaknya saya suatu saat akan butuh pinjam ini walaupun tidak sekarang. Ya, coba seolah mau mendaftar kepada suatu layanan pinjaman online tersebut, ya, lihat klausulannya, lihat terms and condition, syarat dan ketentuan. Dari sana baca, oke? Ya, baca satu sama lain di Anda baca. Nah, jangan terlalu banyak juga dibaca, karena semuanya itu tekstualnya itu copy and paste. Ya, rata-rata semuanya hampir sama. Yang berbeda hanya apa? Ukuran, biasanya bunganya, tenornya, dan kemudian mungkin biaya-biaya administrasinya ini itu, ya. Tetapi caranya semuanya sama. Saat Anda nanti mulai tidak mampu bayar, mereka akan lakukan upaya apapun untuk bisa agar dananya bisa kembali. Oke, ya. Dan jadi tapi tetap tadi Anda bisa pelajari kontennya di situ, dan kemudian Anda yakinilah. Yang kedua, Anda bisa cek sama teman-temannya, udah terbuka saja, namanya juga kita lagi butuh, ya. Kira-kira kalau kita butuh pinjaman online yang mana yang kita bisa lakukan di sini, kan lagi kesulitan nih, ya. Nah, dari sana Anda mulai bisa ketahui, kan siapa tahu Anda bisa memberikan masukan-masukan pengalamannya, oke? Ya. Nah, lanjutnya Anda harus ketahui bahwa Anda akan perlu
menginstal aplikasi dari penyedia layanan. Saya sendiri sebenarnya ngeliat ngapain sih harus bikin aplikasinya, karena yang kayak gini tuh nggak butuh aplikasi. Yang penting persyaratan nomor KTP dikasih, foto dikasih, ya sudah selesai. Nggak perlu ada aplikasi khusus lagi. Tapi kenapa mereka mensyaratkan kita untuk menginstal aplikasi? Kenapa coba? Karena dengan aplikasi itulah satu-satunya cara mereka untuk bisa mendapatkan kontak dari ponsel Anda. Ya, kontak ini diperlukan karena selain untuk bisa menyebarkan layanan ini kepada yang lain-lain, juga untuk melakukan tindakan kepada Anda apabila mereka yang tidak mampu mengembalikan. Nanti dari kontaknya tersebut akan dilihat dan kemudian mulai itu di broadcast ya kepada yang satu sama lain. Wah, ini orang ya dikasih tahu lah kepada rekan Anda. Nah, itu yang Anda mungkin tidak akan berkenan. Ya kan, seolah-olah jadi dibocorkan. Tapi mau dibilang gimana, wong Anda yang mulai tidak mampu kok mau mengembalikan, dia mau mencarikan upaya untuk bisa kembali. Ya, apakah itu termasuk tindakan yang membocorkan data pribadi? Tidak. Data pribadi adalah sesuatu yang informasi pribadi, nomor rekening, ya, data-data pribadi, tanggal rumah, apa segala ya. Tetapi kalau yang aktivitas itu bukan data pribadi, itu ada suatu perilaku. Ya, kalau orang bilang misalnya, saya tadi ngelihat si A itu jalan-jalan ke mall atau makan di bakso di situ. Apakah itu data pribadi? Tidak, itu suatu aktivitas yang harus kita bedakan. Nah, sama dengan meminjam itu juga bukan data pribadi, adalah aktivitas Anda melakukan pinjaman atau berinteraksi dengan pemberi layanan. Sekarang kalau si punya layanan ini yang Anda mangkir bayar, ya, dia kemudian dia teruskan kepada rekan-rekan Anda. Tapi ditulisnya simpel, bahwa Anda itu lagi dicari sama dia, karena dia adalah perusahaan pemberi layanan pinjaman dan kemudian mempunyai ada urusan administrasi dengan Anda. Cukup memberikan informasi di situ, konotasinya sudah terbentuk. Ya, seorang abah misalnya berhubungan dengan pemberi layanan kayak gitu, berarti ngapain? Mau beli pelek, beli obat, ataupun mau makan, beli bakso gitu? Enggak kan? Pasti ketemu layanan pinjaman, ya beli melakukan pinjaman dana gitu loh ya, itu sudah pasti. Dan itu setelah itu terhubung ke teman-temannya, semuanya akhirnya pada tahu bahwa urusannya Anda. Dan biasanya teman-temannya mulai ada juga ya kan yang dicari-cari, yang akhirnya malah dia diancam kalau dia tidak membereskan di sini, tidak membantu memberikan kontak Anda, maka dia termasuk dibilang adalah orang yang terkait bahwa berhubungan dengan yang di sini dan bisa ada tuntutan. Itu hanya upaya pengancaman-pengancaman dari pihak pemberi layanan di situ. Untuk kejadian yang kayak gitu, apakah kita mau menuntut dia ya ke perusahaannya? Wah, Anda membocorkan. Belum tentu yang disebut nama perusahaannya perusahaan yang benar. Enggak. Bisa jadi nama perusahaannya yang lain, namanya broadcastnya dari nomor yang lain, nomor yang nggak jelas kok. Bukan atas nama si perusahaan yang memang berinteraksi sama kita. Ya, otomatis dia nggak bisa kita tuntut juga. Dan kita mau menuduh bahwa dialah salah satunya yang memberikan nomornya kepada siapa sih antah berantah di sini, nggak bisa juga. Ya, jadi jangan berharap juga Anda bisa berlindung pada suatu hukum bahwa Anda sudah merasa diancam, ya, dan kemudian diperas lah, ya, kalau teman Anda diperas dengan layanan yang kini karena memberikan informasi yang tidak benar. Mencari data itu, pelakuin itu aja nggak gampang kok. Jadi otomatis saya teman-teman Anda kayak ketahuan. Oh, kalau gitu kita tidak memberikan kontak kita. Tidak mungkin. Karena si aplikasi ini tidak lanjut untuk memberikan suatu pinjaman apabila Anda tidak membuka akses kepada kontaknya. Oke, jadi itu pertama diupayakan. Saat Anda diberikan pinjaman, pasti syarat pertamanya adalah dia sudah mampu mengakses kontak dari ponsel Anda. Oke? Dan itu satu itu terjadi walaupun Anda urung untuk bertransaksi dengan dia, data Anda saja sudah masuk kepada layanan yang itu. Mungkin dia tidak untuk mengancam Anda, tetapi data itu digunakan oleh mereka untuk melakukan penawaran-penawaran pemberian layanan pinjaman selanjutnya kepada pihak-pihak, kepada teman-teman Anda. Siapa tahu ada yang kecantol. Ya, mereka caranya menggalang datanya bisa seperti itu. Lalu soal persyaratan lainnya, yaitu biasanya Anda harus menunjukkan KTP dengan muka Anda yang kayak gini. Ya, itu udah suatu syarat dasar juga, banyak disyaratkan mereka. Selain nanti KTP-nya secara jelas harus diberikan pada si aplikasi, dikasih lihat ya jelas.
Saat Anda melakukan foto di sini berarti itu kan suatu syarat untuk kasih lihat mukanya dan kemudian memvalidasi bahwa Anda adalah orang yang benar wajahnya di sini dengan nanti yang dengan di KTP. Ya, seharusnya bisa kayak gitu. Tetapi kira-kira apa yang terjadi dengan yang kayak gitu? Ya, muka kita bisa dimanfaatkan untuk layanan pinjaman online juga yang lainnya. Jadi bisa dicuri sama si pemberi layanan pinjaman kemudian dimanfaatkan untuk meminjam ke tempat yang lainnya. Nah, kalau itu terjadi, Anda tidak meminjam, Anda tidak mendapatkan manfaat dari pinjamannya, tetapi Anda dianggap yang bertanggung jawab mengembalikan karena ada muka dan KTP Anda yang tersebar kepada layanan pinjaman yang lainnya. Ya, itu yang apes. Gitu loh. Tetapi sejauh Anda tidak meminjam, ya, dan mereka cuma hanya punya muka dan kemudian KTP, belum mempunyai nomor rekening tempat untuk transfer. Karena nomor rekening itu penting. Kalau enggak mereka tidak mungkin bisa mengirimkan dananya, ya kan? Nah, karena nomor rekening Anda masih kesimpan, cukup aman, ya sudah. Ya, tidak akan mungkin itu terjadi transaksinya. Tetapi paling tidak muka kita, nama kita sudah cemar. Ya kan? Nah, yang juga harus diantisipasi adalah layanan yang serupa seperti ini, ya maksudnya meminta data kontak di sini untuk sesuatu yang tidak ada relevansinya. Contohnya diminta untuk ikut layanan apa, misalnya suatu training gratis, ya, ataupun suatu yang pelatihan atau suatu kegiatan apa lewat online, ya, misalnya lewat media video conference apapun gitu. Nah, kemudian kepada pesertanya diwajibkan mengklarifikasi kesertaannya dia, perekamannya dia dengan wajah dan kemudian nomor KTP. Kalau ada yang mensyaratkannya seperti itu sudah pasti, itu sudah mulai aneh-aneh. Biasanya data Anda sudah mulai bisa dimanfaatkan untuk yang kayak gitu. Ya, nah itu juga harus hati-hati. Jangan sampai Anda menjadi korban. Lalu antisipasinya gimana? Ya, Anda tidak bisa menghindari diri untuk ikut video conference. Kemudian foto Anda juga mungkin tidak terhindari diri untuk akhirnya bisa tampil di suatu layar kayak foto kayak gitu. Ya, salah satu kuncinya adalah kalau Anda berpose sesuatu yang tegak yang sifatnya kayak untuk pas foto kayak gini, berikan ciri di layar Anda, ya, di foto Anda, apapun itu kan nanti Anda masih mengupload ya suatu ciri yang di sini Anda bisa mengetahui ini adalah ciri untuk perusahaan A, ini ciri untuk layanan B, ini ciri untuk layanan C. Beli marker aja di mana gitu, Anda yang mengetahui. Oke. Nah, kalau marker tersebut udah Anda berikan dan suatu saat foto Anda, data Anda bocor, ya, dan kemudian Anda mau keberatan, mau menuntut, Anda bisa bawa sampai ke pengadilan dengan melakukan pembuktian di situ. Ya, nah, si pengambil foto Anda dia tidak tahu bahwa itunya sudah ditandai. Ya, tetapi memang kerjaan kita sehari harus memberi suatu marker. Jangan sampai kelihatan markernya, ya. Bikin aja suatu, misalnya kayak gini nih, di hordennya bikin satu tanda. Kalau di zoom gitu loh, di hordennya di sini, di sini ada tandanya, gitu loh. Itu yang bisa saya lakukan. Ya kan, untuk satu layanan-layanan itu saya lakukan. Tujuannya apa? Kalau saya disalahgunakan, saya bisa berikan. Apa itu akan dicari? Wow, orang lihat data segini gede, mau mencari zoom mana, titik mananya yang ada marker, susah. Ya, tapi bagi kita itu udah sesuatu yang buat kita bisa aman. Selanjutnya juga, Anda kalau sedang online, ya, jangan pakai foto gambar yang kayak gini. Kalau di tempat umum, kecuali di meeting-meeting resmi, gunakan yang layarnya rada miring. Misalnya posisinya jadi begini gitu lah, agak ke bawah. Anda taruh di sini jadi Anda agak-agak miring dan ini. Nah, kalau untuk sesuatu yang sifatnya tidak sentimnya kayak gitu, mereka tidak mau. Mereka maunya ada sesuatu yang tegak. Andai kata yang miring ini masih tetap mereka ambil, malah ketahuan akhirnya ternyata mereka mengambil dari suatu event. Ini juga suatu ciri. Anda bisa kali ini zoom pakai gayanya gini, yang berikutnya zoom pakai gayanya begitu, yang berikutnya pakai baju apa. Ya, nah baju Anda jangan yang sama. Kalau bisa tiap-tiap ada kegiatan bajunya berubah-ubah, beda-beda. Nah, dari sana Anda bisa ketahui, ya, kalau Anda pembobolan, data Anda dimanfaatkan, disalahgunakan, Anda bisa tahu, ya, dari event mana itu diambil datanya itu. Ya. Kemudian Anda jangan panik kalau dihubungi orang-orang yang berlayanan dia di sini. Ya, jangan langsung kemudian wah nanti kalau dibilang mau dijelekin, diapain. Semuanya namanya urusan ngancam, pasti dia akan membuat sesuatu agar Anda khawatir sehingga Anda bisa terpancing, ya.
hindari diri agar tidak terpancing. Lalu sekarang kita pikirkan, berarti layanan ini tidak baik dong, jahat. Tidak. Seperti saya utarakan di awal, bahwa ini pinjaman online itu merupakan salah satu bagian dari fintech, yaitu yang P2P lending. Ya. Berarti memang ini satu kegiatan yang resmi, dan kemudian sudah ada OJK yang memang resmi mengelola ini semua. Ya, kalau ada dibilang yang terdaftar yang resmi, berarti itulah yang benar. Ya, ada di OJK-nya kayak gitu. Apakah di antara pelaku-pelaku ini ada yang nakal? Ya, di antara mereka yang mungkin ya, mungkin tidak, dan kemudian semuanya apakah melakukan seperti yang saya utarakan? Mungkin ya, mungkin tidak. Ya, tetap ada yang baik dan yang semuanya sesuai dengan koridor, umpamanya itu yang resmi. Ya sudah pasti dia mungkin tidak melakukan hal yang sampai tidak etis yang kayak gitu. Tetapi tetap yang dia incar bunganya. Nggak mungkin enggak. Yang dia incar bunganya. Ya, nah, saat sudah mengincar bunga dan kemudian dia mempunyai suatu resiko, pasti dia akan juga mengupayakan apapun agar pinjamannya kembali. Berkali saya utarakan itu, gitu loh. Jadi sementara kalau menurut saya informasinya itu saja yang bisa saya jelaskan. Ya. Semoga bisa clear pada masyarakat. Mohon maaf kalau ada pihak yang kesentil. Mohon maaf kalau ada pihak tidak berkenan dengan apa yang saya utarakan secara belak-belakan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang saya utarakan ini kecepatan, salah terminologi, ataupun kemudian salah memberikan analogi. Ya, mohon saya dikoreksi. Insya Allah di kemudiannya saya akan selalu bisa mencoba untuk memperbaiki. Ya. Semoga amanah, semoga bermanfaat, semoga mencerahkan kita semua dalam memilih nanti layanan pinjaman online yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, tetapi kalau bisa sih ya sedapat mungkin kita lebih kendalikan pengeluaran kita. Karena walaupun susah-susahnya kita membutuhkan dana, tetapi akan lebih susah nanti saat kita mengembalikan dana tersebut. Ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apuah mohon pamit. Salam hangat, jabat erat.